0178. Saya dari kelas 3E dengan makul konsep pendidikan matematika. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Zulkarnain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu satuan berat dan luas konsep 2. Nah, di sini saya mendapat bagian dari satuan berat konsep 2, yaitu saya ada soal 35 gram sama dengan titik-titik ons. Jadi, cara untuk penyelesaiannya itu menggunakan konsep Dakota. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Dan angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang gram, dan angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dekagram. Nah, di sini ada tabel, itu adalah contoh dari konsep Dakota. Contohnya itu seperti kayak gini, nilai 5, angka 5 disimpan di dalam lubang gram, dan angka puluhan angka 3 yaitu masukkan ke dekagram. Jadi, karena satuan berat yang ditanya adalah ons, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan ons. Sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Jadi, di sini ada contoh dakotanya, yaitu 3 simpan di dekagram dan 5 simpan di gram, dan 0-nya itu disimpan di ons, jangan lupa komanya. Jadi, konversi dari 35 gram adalah 0,35 ons. Nah, contoh yang kedua yaitu ada 70 mg titik-titik desigram. Nah, penyelesaiannya itu sama menggunakan konsep Dakota, yaitu nilai tempat satuan pada pada soal adalah angka 0, dan angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang miligram, dan angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang sentigram, seperti ini, seperti di contoh ini. Nah, 0 simpan di miligram dan angka 7 puluhannya itu disimpan di sentigram. Karena satuan berat yang ditanya adalah desigram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan desigram. Dan jangan lupa sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Jadi 0 di miligram dan sentigram simpan 7, dan karena ditanya itu desigram jadi cukup 01 dan koma. Jadi konversi dari 70 mg adalah 0,7 desigram. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada satuan luas. Di sini ada 40 HA sama dengan titik-titik DAM pangkat 2. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan konsep Dakota sama seperti tadi. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Nah, angka 0 itu sebagai nilai satuan masukkan ke lubang HA, dan angka 4 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang KA. Jadi, di Dakota ini 0 dimasukkan ke lubang HA dan 4 dimasukkan ke lubang KA. Karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi atau cm pangkat 2. Di sini 4, kan kita mau ke DAM. Jadi 4 0 0 0. Jadi konversi dari 40 HA adalah 4000 meter kuadrat. Soalan yang kedua yaitu ada 35 DA sama dengan titik DM pangkat 2. Nah, penyelesaiannya ini tetap sama menggunakan konsep Dakota, yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5, dan angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang DA, dan angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang A atau DM pangkat 2. Nah,
5 disimpan di DA dan 3 simpan di A. Karena satuan luas yang ditanya adalah DM pangkat 2, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan DM pangkat 2. Nah, karena tujuan kita ke DM pangkat 2, jadi 3, 5, 0, 0, 0. Nah, jadi konversi dari 35 DA adalah 35.000 DM pangkat 2. Nah, materi yang selanjutnya itu ada materi 2 tentang satuan panjang konsep 3. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 20,5 dam sama dengan titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya itu tetap sama menggunakan konsep Dakota. Jawabnya itu seperti ini. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Nah, angka 5 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang M, dan angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang dam, dan angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang HM. Nah, di sini 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke nilai HM, dan dam 0 sebagai nilai satuan. Jadi, karena satuan panjang yang ditanya adalah sentimeter, maka tambahkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan sentimeter. Jadi di sini 2, 0, 5, 0, 0. Jadi konversi dari 20,5 dam adalah 20.500 cm. Soal yang kedua itu ada 10,6 km sama dengan titik DM. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan konsep Dakota sama seperti yang pertama. Jadi nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0 dan angka 6 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang DAM, dan angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang HM, dan angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang KM. Jadi di sini angka satuan 0, terus angka puluhan dan angka desimal. Nah, karena satuan panjang yang ditanya adalah DM, maka tambahkan angka 0 pada setiap lubang dakon sampai ke lubang DM. Jadi 1, 0, 6, 0, 0. Jadi konversi dari 10,6 HM adalah sama dengan 10.600 DM. Nah, materi yang ketiga yaitu ada bilangan Romawi ke desimal. Jadi, tulis dalam bentuk cerca C, L, X, X, I, I, I. Nah, aturan penulisan bilangan Romawi itu, 100 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi, cara untuk menghitungnya itu 100 ditambah 50 ditambah 10, 60 ditambah 10 lagi 70. Jadi 70 simpan di sini, dan ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 simpan di sini. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 3 sama dengan hasilnya 173. Jadi bentuk desimal dari C, L, X, X, I, I adalah 173. Nah, yang nomor 2 yaitu tulis dalam bentuk cerca L, X, X, P. Nah, penyelesaiannya itu aturan penulisan bilangan Romawi. Jawab 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5. Nah, jadi L itu kan 50. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Di 5-nya simpan di bawah. Jadi 50 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 75. Jadi bentuk desimal X, X, Y adalah 75. Di sini ada materi 4 yaitu tentang sifat jajar genjang. Nah, nomor A itu sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini sisi A, D, dan sisi B ke C. Gitu. Nah, terlihat jelas dua panjang sisi saling berjajaran.
Ini sisi A dan B dan sisi B ke C sejajar kan. Nah, yang B itu sudut berhadapan sama besar. Sudut A dan sudut C dan sudut B ke sudut D. Nah, yang ketiga, yang C, sudut berdekatan jumlahnya itu 180 derajat. Nah, sudut A dan sudut B dan sudut C ke sudut D itu sama-sama panjangnya 180 derajat. Dan yang D itu diagonalnya saling berpotongan. Jadi diagonal A ke C dan diagonal B ke D saling berpotongan di tengah jajar genjang. Dan yang terakhir itu diagonal saling membagi dua sama panjang. Jadi titik potongnya itu menjadi dua. Titik potong diagonal itu membagi menjadi dua diagonal. Dua bagiannya sama panjang, dari A ke C dan dari B ke D. Nah, materi yang kelima yaitu ada luas dan keliling jajar genjang. Yang pertama yaitu luas jajar genjang. Ada sebuah balok yang berbentuk jajar genjang A, B, C, D dengan sudut AB yaitu alasnya 20 meter dan tingginya itu 14 meter. Hitunglah luas jajar genjang tersebut. Diketahui alas jajar genjang itu 20 meter dan tingginya jajar genjang itu 14 meter. Ditanya luas jajar genjang sama dengan titik-titik meter pangkat 2. Nah, penyelesaiannya itu luas jajar genjang alas dikali tinggi sama dengan 20 dikali 14 sama dengan 240 meter kuadrat. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 280 meter kuadrat. Yaitu tentang keliling jajar genjang. Misalnya diketahui itu ada sebuah jajar genjang memiliki panjang sisi A itu 10 cm dan sisi B itu 12 cm dan tentukan keliling dari jajar genjang tersebut. Nah, diketahui panjang sisi A itu sama dengan 10 cm dan panjang sisi B itu sama dengan 12 cm. Ditanya kelilingnya jajar genjang titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya itu keliling jajar genjang 2 dikali panjang sisi A ditambah panjang sisi B. Nah, 2 dikali dalam kurung 10 ditambah 12 cm tutup kurung yaitu 2 dikali 24 cm sama dengan 48 cm. Jadi, keliling jajar genjang tersebut adalah 48 cm. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.